Oke, Sobat Latsar yang saya banggakan. Tadi di video tadi kita sudah membahas tentang sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kali ini kita akan membahas sila kedua, yaitu apa? Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Akan kita mulai dengan biasalah ya, akan kita bahas dulu apa sih lambang yang terkandung di dalam sila kedua tersebut. Ya, kalau kita perhatikan lambang dari sila kedua itu adalah gelangan rantai yang sambung menyambung menjadi satu, jadi tidak ada terputus di situ ya. Pertanyaannya adalah apa sih sebetulnya makna dari gelangan-gelangan tersebut? Gelangan-gelangan tersebut adalah mengindikasikan ataupun menggambarkan manusia satu dengan manusia yang lain itu harus saling bantu-membantu, harus saling bergandengan tangan. Jadi tidak mungkin manusia itu tidak membutuhkan manusia yang lainnya. Kurang lebih seperti itu. Yang menarik kalau kita perhatikan rekan-rekan, bentuk dari gelangan tersebut berbeda, betul ya? Ada yang gambarnya persegi, kotak, ada yang gambarnya bulat atau oval. Itu pun memiliki makna. Apa sih maknanya? Makna dari bentuk gelangan tersebut yaitu kotak menggambarkan jenis kelamin laki-laki, sedangkan bulat atau oval itu menggambarkan jenis kelamin perempuan. Jadi, melalui lambang ini, secara tidak langsung bahwa Indonesia hanya mengakui dua jenis kelamin, teman-teman, yaitu laki-laki dan perempuan. Makanya di negara kita tidak diperbolehkan menikah sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki ataupun perempuan dengan perempuan ataupun transgender, transseksual, itu tidak diakui oleh negara. Oke. Itu untuk masalah dari lambang sila kedua. Nah, apabila kita berbicara tentang kemanusiaan, Presiden Soekarno pada tanggal 1 Juni berpidato bahwa prinsip kemanusiaan menurut beliau adalah rasa persaudaraan antar bangsa, rasa persatuan antar bangsa. Jadi di sini Presiden Soekarno menekankan bahwa bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang menyendiri. Artinya bangsa Indonesia adalah bangsa yang merasa dirinya adalah bagian dari negara-negara yang ada di dunia lainnya, sehingga tidak mungkin bagi bangsa Indonesia untuk menutup diri ya, seperti misalnya contohlah Korea Utara itu kan negara yang menutup diri dari kalangan dunia internasional, tapi tidak demikian dengan negara Indonesia. Kita adalah negara terbuka, kita adalah negara yang berperan aktif, berperan serta di dalam pergaulan di dunia internasional. Hal ini bisa dibuktikan rekan-rekan. Buktinya adalah kita aktif dalam mengirimkan pasukan perdamaian di PBB. Kalau kita tahu bahwa ada suatu pasukan yang bernama KONGA, Kontingen Garuda ya, KONJA, KONGA, Kontingen Garuda. Kontingen Garuda adalah pasukan Indonesia yang dikirim oleh pemerintah kita untuk membantu PBB mendamaikan peperangan ataupun ada kekisruhan di dunia. Itu adalah salah satu bentuk peran aktif kita sebagai bangsa Indonesia di antara bangsa-bangsa yang lainnya. Selain itu juga, kita juga zaman dahulu berperan aktif dalam rangka misalnya gerakan KTT Non-Blok ya. Kemudian juga kita juga berperan aktif untuk menjadi tuan rumah konferensi Asia Afrika. Jadi banyaklah bukti-bukti konkret bahwa negara kita memang bukan negara yang menyendiri, negara kita itu bukan negara yang tertutup dengan negara lainnya, tapi kita adalah bagian dari negara, bagian dari pergaulan dunia internasional. Nah, itu adalah prinsip yang dikemukakan oleh Presiden Soekarno. Oke. Ya, berbicara kemanusiaan, maka kita tidak lepas dari kata dasar itu sendiri ya teman-teman ya, rekan-rekan Latsar yang saya banggakan. Apa sih kata dasar dari kemanusiaan? Ya, manusia. Nah, sekarang pertanyaan adalah, apa itu manusia? Ya, manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Ya, kenapa saya sebut paling mulia? Karena Tuhan menciptakan manusia itu sesempurna-sempurna ciptaan Tuhan. Kita diberi badan yang baik, postur yang bagus, kemudian juga yang tak kalah pentingnya adalah bahkan kita diberikan satu yang tidak ada diberikan kepada makhluk lain, yaitu adalah
akal dan pikiran kita, ya. Kita bisa melebihi kemuliaan daripada malaikat apabila kita bisa menggunakan akal kita. Tetapi juga ketika kita tidak menggunakan akal kita, bahkan akal kita sudah rusak, kita juga bahkan bisa mungkin lebih hina daripada hewan-hewan. Gitulah ya. Jadi manusia adalah ciptaan Tuhan yang memiliki karsa, cipta, rasa, dan yang penting adalah manusia mempunyai akal. Lalu kemudian kalau kita lihat di sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di situ ada tambahan kata-kata adil dan beradab. Apa sih maksudnya? Kenapa harus ada adil dan kenapa harus beradab? Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, bahwa manusia itu memiliki akal, memiliki perasaan, tidak seperti hewan, tidak seperti tumbuhan. Walaupun sama-sama kita memiliki badan, memiliki tubuh, tapi mereka tidak dibekali anugerah oleh Tuhan, yaitu berupa akal dan perasaan. Kita sebagai manusia yang diberikan akal dan perasaan, tentu saja haruslah bersikap adil terhadap sesama kita. Ingat, manusia itu tidak berlaku hukum rimba, ya. Tahu kan teman-teman hukum rimba seperti apa? Hukum rimba adalah siapa yang terkuat, maka dia yang menang. Tidak demikian dengan halnya kita sebagai manusia yang memiliki akal dan pikiran serta perasaan. Jadi kita harus bersikap adil. Kepada siapa? Ya kepada sesama manusia. Kita tidak boleh membeda-bedakan manusia hanya karena perbedaan ras, hanya karena perbedaan agama, hanya karena perbedaan budaya, bahkan hanya karena perbedaan pendapat. Kita tidak boleh membeda-bedakan manusia. Mereka itulah sama dengan kita, itu sama-sama manusia, sama-sama makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna. Lalu kemudian, apa maksud beradab di situ? Tadi seperti yang sudah saya singgung bahwa manusia itu dibekali akal dan pikiran, tidak seperti hewan, ya. Kalau hewan ya siapa yang kuat dia menang, siapa yang lemah dia kalah. Tetapi ketika kita berbicara tentang manusia yang diberi akal dan pikiran, maka kita akan memiliki suatu adab lah ya, sopan santun, etika, norma-norma yang bisa kita pikirkan. Oh, ini baik, ini tidak baik, itu kurang baik, oh ini sangat baik. Sehingga kita memerlukan adab di situ. Artinya kita dengan akal dan pikiran kita mampu memfilter mana yang baik, mana yang tidak baik. Kurang lebih seperti itu ya. Yang maksud dengan manusia yang adil dan beradab. Nah, rekan acara yang saya banggakan, kali ini kita akan memulai dengan pertanyaan, apakah di negara Indonesia prinsip ataupun nilai-nilai kemanusiaan itu sudah terjalin, sudah terjadi, ataupun sudah terimplementasi dengan baik? Ya, kalau kita saksikan ya di berita-berita, sekarang berita kriminal itu bukannya tambah turun, bukannya tambah menurun trennya, tapi makin lama makin meningkat dan kasusnya pun macam-macam, teman-teman. Itulah kenapa saya tidak habis pikir bahwa kita sebagai bangsa Indonesia yang mempunyai prinsip kehidupan yaitu Pancasila itu sudah memiliki nilai-nilai yang sangat luhur, nilai-nilai yang luar biasa baiknya kalau kita terapkan. Sehingga saya rasa kalau kita sebagai warga negara Indonesia mampu menerapkan nilai-nilai ini, terutama sila 1 dan 2 ini, tidak mungkinlah rasanya berita-berita kriminal terus menghiasi hari-hari kita. Ya, misalnya, dan bahkan tingkat kriminalnya itu kadang-kadang suka di luar nalar ya rekan-rekan ya. Banyak kasus misalnya ada seorang anak yang tega membunuh ayahnya, membunuh ibu kandungnya hanya karena tidak diberi uang jajan. Bahkan ada juga ayah yang tega memperkosa anak kandungnya sendiri. Bahkan itu kan zaman dahulu saya rasa jarang ya yang kasus, tapi sekarang ini malah trennya semakin banyak seperti itu. Nah, ada apa sebenarnya dengan manusia-manusia Indonesia, manusia-manusia di Indonesia? Katanya kita sudah punya prinsip, katanya kita sudah punya nilai-nilai yang kita pegang teguh dari dulu, tapi kok pada kenyataannya implementasinya terjadi demikian gitu. Yang harus kita ketahui bahwa rekan-rekan, manusia itu mempunyai hak dasar. Ya, apa itu hak dasar? Hak yang melekat pada dirinya.
hak yang utama, yaitu apa? Hak untuk hidup. Sekali lagi apa? Hak untuk hidup. Jadi, kita sebagai manusia yang katanya makhluk sempurna, yang diciptakan oleh Tuhan, yang memiliki akal dan perasaan, kalau kita melakukan tindakan pembunuhan, itu patut dipertanyakan kemanusiaannya. Kenapa? Ya, bahkan hewan pun ya, itu kalau memang dia bukan mangsanya, dia tidak akan membunuh gitu. Kita jangankan orang lain, kadang-kadang keluarga kita terdekat juga, kalau kita hanya merasa sedikit kesal, melakukan pembunuhan, melakukan tindakan kekerasan. Itu pun mungkin salah satu faktor dari derasnya arus informasi ya teman-teman ya. Teknologi yang semakin berkembang itulah yang mempengaruhi pola pikir rekan-rekan kita, pola pikir orang-orang kita, pola pikir terutama anak-anak remaja yang beranjak dewasa, itulah yang mencekoki mereka dengan hal-hal yang negatif sehingga mereka melupakan ajaran-ajarannya. Nah, rekan-rekan, sekarang kita sebagai warga negara Indonesia harus seperti apa sih mengimplementasikan nilai-nilai sila kedua ini? Yang pertama tentu saja adalah kita harus bisa mengakui persamaan derajat. Kita harus bisa mengakui persamaan hak dan kewajiban antar sesama warga negara Indonesia, ya. Baik itu dari suku A, suku B, dari timur, barat, tengah, selatan, utara, kita semua memiliki hak yang sama. Jangan seperti kebanyakan kasus sekarang, misalnya ada seorang rakyat biasa ketika dia melakukan tindakan kriminal, hanya misalnya begini, ini bukan meremehkan tindakannya ya, tapi maksudnya kita bandingkanlah, misalnya sama-sama nabrak orang, kalau yang nabrak itu rakyat biasa, pasti akan kena hukum yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang memiliki tingkat ekonomi ataupun kalangan atas yang menabrak, tentu saja mungkin biasanya diperlakukan berbeda oleh negara. Itulah yang tidak mencerminkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, rekan-rekan ya. Yang pertama adalah kita harus bisa mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar sesama warga negara Indonesia. Yang kedua adalah kita tidak boleh semena-mena terhadap orang lain, ya. Tidak dibenarkan mentang-mentang dia adalah kalangan bawah, mentang-mentang dia adalah rakyat miskin, kita tidak melayani dengan baik, itu tidak dibenarkan sama sekali. Siapapun dia, apapun latar belakangnya, ketika dia ingin meminta pelayanan publik terhadap kita, maka kita harus wajib memberikan pelayanan yang terbaik. Kemudian yang ketiga adalah kita gemar membantu orang lain ya. Artinya ya ketika ada rekan kita membutuhkan suatu bantuan, ya kita dengan senang hatilah untuk membantunya. Atau mungkin juga kita bisa melakukan hal tersebut dengan cara melakukan donor darah ya rekan-rekan ya. Itu adalah salah satu bentuk kita untuk membantu sesama, untuk membantu mereka yang membutuhkan. Kemudian juga misalnya lagi, hal itu bisa kita konkretkan kalau Anda tinggal di lingkungan perumahan ataupun di lingkungan manapun. Misalnya ketika ada kerja bakti, maka kita aktif, kita ikut untuk melaksanakan kerja bakti tersebut. Nah, apabila kita semua warga negara Indonesia ini sudah bisa mengimplementasikan, belum mengimplementasikan, atau kita sudah bisa memahami nilai yang terkandung di dalam sila kedua ini, sehingga ujung-ujungnya adalah nilai-nilai tersebut bisa terimplementasi dalam kehidupan kita, maka saya yakin bahwa Indonesia akan menjadi negara yang damai, Indonesia akan menjadi negara yang toleransinya ataupun toleransinya itu luar biasa. Ya, walaupun sekarang memang sudah luar biasa, tapi harus kita perlu tingkatkan lagi. Ya, kalau kita mengimplementasikan nilai sila kedua ini, saya yakin bahwa kasus-kasus kriminal, kasus pembunuhan, kasus pemerkosaan, kasus perampokan itu akan semakin bisa ditekan. Oke, terima kasih. Stay tune untuk sila berikutnya, itu sila ketiga. Bye-bye.